Assalamualaikum. I'm Mamoru Hasegawa. I'm a Muslim from Japan. Halo Bang Bro, Jepang negara yang terkenal dengan budaya popnya dan kemajuan teknologinya menyimpan sebuah kisah menarik tentang Islam. Di balik citranya sebagai negara mayoritas Buddha dan Shinto, terdapat komunitas Muslim yang terus berkembang dengan pesonanya yang unik. Islam merupakan salah satu agama minoritas di Jepang. Pada tahun 2018, jumlah Muslim di Jepang sekitar 185.000 jiwa atau 0,1% dari keseluruhan populasi negeri Sakura. Muslim Jepang kebanyakan merupakan imigran seperti mahasiswa dan pekerja yang berasal dari negara mayoritas Islam. Pemeluk agama Islam di Jepang meningkat, jumlah masjid berkembang 7 kali lipat. Fenomena terakhir ini dipicu oleh peningkatan signifikan dalam pernikahan antara warga Muslim dan warga negara Jepang, serta pertumbuhan jumlah orang yang berpindah agama di Jepang selama 2 dekade terakhir. Dampaknya adalah peningkatan jumlah masjid hingga 7 kali lipat. Profesor Emeritus Sosiologi di Universitas Waseda di Tokyo memperkirakan Jepang kini menjadi rumah bagi lebih dari 200.000 Muslim. Sebuah studi yang dilakukan Tanada dan rekan-rekannya menunjukkan terdapat 113 masjid di seluruh Jepang, naik dari hanya 15 pada tahun 1999. Angka tersebut didasarkan pada statistik pemerintah, persentase populasi Muslim menurut negara, dan angka keanggotaan Asosiasi Studi Islam di Jepang. Studi mereka menunjukkan bahwa sekitar 230.000 Muslim menyebut Jepang sebagai rumah mereka pada akhir tahun 2020. Dari jumlah tersebut, warga negara Jepang dan mereka yang memperoleh status penduduk tetap melalui perkawinan dan keadaan lainnya, masjid pernah menjadi pemandangan langka di Jepang. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Yang terbaru, Masjid Istiqlal Osaka dibuka di distrik Nishinari, Osaka tahun lalu. Lokasi masjid itu bertempat di bekas bangunan pabrik. Biaya renovasi sebagian besar ditanggung oleh sumbangan masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Kami berharap menjadikan masjid ini tempat yang dapat dikunjungi oleh seluruh umat Islam, kata Herizal Adardi, seorang warga negara Indonesia berusia 46 tahun yang mengepalai entitas yang mengoperasikan Masjid Istiqlal Osaka. Adapun sejarah masuknya Islam di Jepang bisa dibilang belum terlalu lama dibandingkan dengan beberapa negara di Asia lainnya, misalnya seperti Cina dan negara-negara di Asia Tenggara. Lalu bagaimana sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Jepang? Masuknya Islam ke Jepang. Pada abad ke-19, Islam pertama masuk ke Jepang melalui hubungan penduduknya dengan orang-orang dari berbagai wilayah Islam. Hubungan tersebut diperkirakan terjadi sekitar 1860-an, akan tetapi baru pada 1877 Islam masuk ke Jepang. Penduduk Jepang mengenal Islam sebagai pemikiran agama barat yang ditandai dengan banyaknya kitab yang berisi kehidupan Nabi Muhammad yang diterjemahkan ke bahasa Jepang. Selain itu, pada 1890 terjadi hubungan diplomatik antara Tukri Utsmani dengan Jepang. Salah satu dampak hubungan diplomatik tersebut adalah adanya orang Jepang yang kemudian memeluk agama Islam. Setelah itu, agama Islam secara perlahan mulai berkembang di Jepang dengan adanya komunitas Muslim. Pada 1935 dibangun masjid pertama di Jepang di Kobe. Disusul pembangunan masjid di Tokyo pada 1938. Perkembangan pada masa Perang Dunia II. Ketika Perang Dunia II pecah pada 1942, sekelompok militer di Jepang mendirikan pusat studi khusus yang mengkaji Islam dan dunia Muslim. Beberapa pilot tempur Jepang yang bertugas di Asia Tenggara selama Perang Dunia II pun diajari untuk mengucapkan kalimat tauhid dalam Islam. Hal itu dilakukan apabila pesawatnya tertembak jatuh dan pilotnya selamat, mereka bisa diamankan oleh penduduk sekitar dan tidak dibunuh. Namun setelah Perang Dunia II selesai pada 1945, pusat kajian Islam tersebut bubar dan menghilang. Selain itu, serangan militer Jepang terhadap Cina dan beberapa negara di Asia Tenggara pada Perang Dunia II menghasilkan hubungan dengan orang-orang Islam.
perkembangan di era modern. Dalam perkembangannya, hubungan masyarakat Jepang dengan Muslim di Asia Tenggara membuat Islam semakin berkembang di Jepang. Dari situlah muncul Persatuan Jepang Muslim di bawah pimpinan Allahyarham Sadiq pada 1953. Persatuan Jepang Muslim menjadi organisasi Islam di Jepang yang pertama. Kemudian peristiwa krisis minyak di negeri Sakura pada 1973 turut membuat Islam semakin berkembang. Saat itu media massa di Jepang memberitakan tentang dunia Islam, khususnya dunia Arab, yang dianggap penting bagi perekonomian Jepang. Berkat pemberitaan media-media Jepang tersebut, banyak masyarakat Jepang yang tidak mengetahui Islam kemudian mengenalnya. Selain dampak krisis minyak, ada juga islamisasi massal yang melibatkan banyak orang di Jepang. Kebanyakan Muslim Jepang adalah para pelajar dari luar negeri, imigran, dan pekerja dari negara-negara mayoritas Islam. Islam dapat dibilang cukup sulit berkembang di Jepang. Hal ini karena berbagai faktor seperti gaya hidup modern yang jauh dari ajaran Islam, pendidikan, keberadaan restoran halal, dan kurangnya pusat kegiatan Islam di Jepang. Hingga saat ini, pusat kegiatan Islam hanya ada di beberapa tempat saja. Salah satunya di Kobe, di masjid yang dibangun pada 1935. Meskipun mengalami perkembangan positif, Islam di Jepang masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat Jepang tentang Islam dan minimnya infrastruktur masjid. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk menyebarkan Islam di Jepang. Semakin banyaknya orang Jepang yang tertarik mempelajari Islam dan semakin terbukanya masyarakat Jepang terhadap budaya asing menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Islam dengan lebih baik. Islam di Jepang merupakan sebuah fenomena menarik yang patut untuk ditelusuri. Dengan memahami sejarah, fakta menarik, dan perkembangan Islam di Jepang, kita dapat melihat potensi besar Islam di negara ini. Nah, Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan Islam di negara Jepang? Semoga semakin luas perkembangan Islam di negara Sakura ini. Oke Bang Bro, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jika kalian menyukai video kami, silakan like serta subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.